Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu kesehatan ginjal. Ginjal adalah salah satu organ yang penting. Tapi apakah kita benar-benar sudah mengenal organ ginjal kita ini? Apa saja fungsi organ ini dan apakah kita selama ini sudah menjaga ginjal ini secara baik? Untuk itu sudah hadir bersama kami di studio di malam hari ini. Beliau adalah Dr. Mary Tugalami. Dr. Mary ditamatkan sebagai dokter dari Universitas Samratulangi pada tahun 2004 silam. Kemudian beliau sempat menggali pengalaman di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur pada tahun 2005 hingga 2008. Sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado dari tahun 2008 hingga saat ini. Dan saat ini Dr. Mary dipercayakan untuk menjadi Kepala Hemodialisis Unit di Rumah Sakit Advent Manado. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa narasumber kita di malam hari ini, Dr. Mary Tugalami. Dokter, apa kabarnya dokter? Baik. Luar biasa. Pada akhir-akhir ini bagaimana situasi unit hemodialisisnya dokter? Ya lumayan sibuk. Sibuk ya, rutinnya sibuk juga ya. Nah, tapi terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita di malam hari ini dokter. Baik, kita akan segera membahas diskusi kita di malam hari ini, tetapi sebelumnya mari kita membukanya dengan doa ya. Tentunya saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang lagi ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar lebih baik bagaimana untuk menjaga kehidupan kami, kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Pada saat ini, kiranya ya Tuhan bantu kami para pendengar, agar kami dapat mendengarkan dan juga dapat menerapkan apa yang seharusnya kami lakukan untuk menjaga kesehatan ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan khusus bagi narasumber kami di malam hari ini, Dr. Mary Tugalami, yang sudah bersedia dengan sepenuh hati untuk menjadi bagian dalam program kami. Kiranya Tuhan dapat berkati dia, agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, menyalurkan apa yang sudah dia siapkan, secara baik dan jelas. Kami juga dapat terberkati. Ya Tuhan, sertai program kami sepanjang malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat Live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kembali kepada narasumber kita di malam hari ini, yaitu Dr. Mary. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini, kesehatan ginjal. Tidak kita kenal, tentunya tidak kita sayang ya dokter. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan kepada kita, sahabat Live sekalian, untuk mendahului diskusi kita di malam hari ini? Dipersilakan dokter. Baik, terima kasih. Saya rindu untuk membagikan bagaimana kita merawat ginjal kita ini agar tetap sehat. Baik dokter, silakan. Oke. Selamat malam kepada pemirsa Cornelius Media. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk membagikan seminar kesehatan. Nah, judul yang saya ambil, tak kenal maka tak sayang. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak mengenal orang itu, tidak akan timbul rasa sayang dalam diri kita, Pak ya. Caring. Tetapi setelah kita mengenalnya, maka akan timbul rasa sayang, rasa peduli
Begitu juga halnya dengan tubuh kita ini. Dan saat ini setelah seperti telah disinggung tadi, organ tubuh yang akan saya bahas ini yaitu tentang ginjal. Ya. Apa ginjal itu? Nah, ginjal ini kita tahu bersama diciptakan Tuhan ini sepasang. Letaknya ini di belakang rongga perut kita, yaitu di bagian pinggang kita ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, panjang dari ginjal ini sekitar 10-12 cm, dan lebarnya sekitar 5-7 cm, dan beratnya hanya sekitar 150 gram, jadi kecil. Ya, kalau kita kepalan tangan kita sebesar kepalan tangan kita. Nah, bentuk dari ginjal kita ini berbentuk seperti kacang merah. Kalau orang Manado lebih kenal dengan brandy bone. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, ginjal kita ini terdiri dari nefron. Nefron ini merupakan struktur terkecil dalam ginjal, dan jumlahnya ini sekitar masing-masing ginjal kita ini terdiri dari 1 juta. Jadi 2 ginjal 2 juta. Mengapa nefron ini diciptakan Tuhan, ditaruh di ginjal? Karena fungsinya itu sebagai penyaring. Nah, apa saja fungsi-fungsi dari ginjal kita ini? Nah, fungsi ginjal kita ini pertama, ia membuang sisa hasil metabolisme tubuh. Jadi organ-organ dalam tubuh kita ini mengadakan atau melakukan metabolisme, dan ada sisa-sisa dari metabolisme tersebut yang harus dibuang. Nah, ginjal ini yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme ini melalui urin atau air kencing kita. Kemudian yang berikut, menjaga keseimbangan cairan, juga elektrolit dalam tubuh kita dan juga asam basa dalam tubuh kita. Jadi ginjal ini menjaga agar tidak kelebihan cairan, tidak juga kekurangan. Nah, begitu juga halnya dengan elektrolit kita, yang menjaga keseimbangan sehingga tubuh kita ini tetap sehat. Nah, yang berikutnya, ia mengatur tekanan darah. Ginjal ini berfungsi juga mengatur tekanan darah. Ada sistem yang disebut dengan renin, angiotensin, aldosteron. Sistem inilah yang berperan dalam tekanan darah kita. Dan yang berikut, ia memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Jadi ia juga membantu kesehatan tulang. Berikutnya, membantu produksi hormon untuk produksi sel darah merah atau eritropoietin. Jadi hormon eritropoietin ini diproduksi oleh ginjal, dan hormon ini yang akan merangsang organ-organ seperti sumsum tulang, hati untuk menghasilkan sel darah merah. Bagaimana seandainya kalau fungsi ginjal kita ini terganggu? Apa gejala-gejala yang dapat kita rasakan atau tanda-tanda yang dapat kita rasakan dalam tubuh kita ini apabila fungsi ginjal kita ini terganggu? Nah, kita dapat merasa mudah lelah. Mengapa tubuh kita ini merasa mudah lelah? Karena tadi salah satu fungsinya ia membantu dalam produksi sel darah merah. Kalau sel darah merah itu kurang, fungsi ginjal kita ini terganggu, berarti sel darah merah kita ini terbentuk kurang. Nah, oksigenasi dalam tubuh kita juga kurang. Itu membuat juga kita cepat lelah. Dan juga racun-racun dalam tubuh kita ini tertumpuk, membuat kita cepat lelah. Nah, fungsi gangguan ginjal yang berikutnya itu ada rasa mual. Kita ada merasa rasa mual dan mau muntah. Ini juga disebabkan karena zat racun yang seharusnya dibuang oleh ginjal ini tertumpuk dalam tubuh kita, sehingga ia merangsang untuk mual dan muntah. Kemudian berikut, warna urin kita berubah. Kalau kita tahu bersama ya, warna urin kita itu kalau sehat itu berarti jernih. Tetapi kalau sudah dia keruh, atau seperti air teh, atau bahkan merah, sudah berdarah, itu kita harus awas-awas apakah itu dari ginjal kita yang terganggu ke fungsinya. Kemudian sakit ginjal, sakit pinggang. Sakit pinggang ini diakibatkan karena batu ginjal, batu yang terbuntu dalam ginjal kita, sehingga dia merangsang sakit di bagian pinggang kita. Kemudian nafas kita menjadi sesak. Mengapa nafas kita menjadi sesak? Karena cairan yang seharusnya dibuang oleh tubuh melalui urin lewat ginjal ini tertumpuk. Makanya kadang kita lihat kalau sakit ginjal bengkak, kaki,
bisa sampai seluruh badan dan tertumpuk juga dalam paru-paru kita sehingga kita menjadi sesak. Kemudian sering pusing dan sulit berkonsentrasi. Nah, ini juga berhubungannya dengan oksigenasi ya, dalam otak kita kekurangan, sel darah merah kita kurang, anemia, oksigen kurang sehingga kita sering pusing dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Nah, fungsi ginjal ini terganggu, inilah yang dapat kita rasakan dalam tubuh kita. Kemudian berikut ada kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga tanpa kita sadari kita telah membantu mempercepat kerusakan dari ginjal kita sendiri, fungsi ginjal kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk apa itu? Antara lain gemar minum minuman berenergi. Karena ada zat-zat ya dalam minuman berenergi ini yang dapat merusak ginjal. Kemudian berikut ada makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula juga ini membantu mempercepat rusaknya ginjal. Makanan tinggi garam. Kemudian kalau duduk terlalu lama juga kurang bergerak, itu juga membantu mempercepat ginjal kita cepat rusak. Kemudian konsumsi obat pereda nyeri yang berlebihan. Ini juga dapat menyebabkan kerusakan ginjal lebih cepat. Tidak cukup minum air. Kemudian mengkonsumsi daging yang berlebihan. Konsumsi alkohol atau rokok, apalagi bersamaan alkohol dengan merokok, lebih cepat itu. Kemudian tahan buang air kecil, mempercepat juga rusaknya ginjal. Kemudian begadang atau kurang tidur. Inilah kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak ginjal kita. Tetapi walaupun maksudnya kebiasaan buruk ini, kita sebenarnya dapat cegah juga. Kita dapat cegah juga dengan bagaimana kita cara merawat ginjal kita ini agar tidak cepat rusak dengan kebalikan dari kebiasaan buruk ini. Nah, ada 10 hukum untuk merawat ginjal kita, yaitu dengan pola makan yang sehat. Ya, kita mengatur diet kita dengan pola makan sehat, gaya hidup kita yang sehat, lifestyle kita yang sehat. Kemudian hindari soft drink dan makanan yang berpengawet. Mengapa? Karena kita tahu ya, zat-zat yang di dalam makanan ini dapat juga mempercepat kerusakan ginjal. Kemudian penuhi kebutuhan cairan kita. Nah, penuhi kebutuhan cairan kita ini disarankan sekitar 2 liter sehari kebutuhan cairan dalam tubuh kita ini sehingga tubuh kita ini tidak dehidrasi. Kemudian rutin berolahraga. Dengan rutin berolahraga berarti kita melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita, kita menjaga berat badan kita ideal, jadi tubuh kita menjadi sehat. Kemudian tidak sembarang minum obat dan vitamin. Ya, sudah disinggung tadi, minum obat misalnya obat pereda nyeri. Kemudian jangan merokok, ya itu sudah pasti karena ada dengan merokok ini dia membentuk plak. Kalau kita merokok dia membentuk plak dan plak itu terjadi di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau plak itu sudah terbentuk, maka aliran darah akan kurang ke ginjal kita dan juga menjadi kaku pembuluh darah kita. Kemudian konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol ini juga menyebabkan radikal bebas dalam tubuh kita tinggi sehingga dapat merusak juga fungsi ginjal kita. Kemudian kontrol tekanan darah. Nah, kontrol tekanan darah juga ini juga berpengaruh. Kita harus kontrol agar tidak terlalu tinggi sehingga tidak merusak juga ginjal kita. Kemudian menjaga berat badan ideal. Menjaga berat badan ideal, tidak obesitas ya, karena obesitas juga salah satu faktor risiko menyebabkan ginjal kita menjadi rusak. Periksa kesehatan berkala. Periksa kesehatan berkala ini setidaknya 1 tahun 12 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Nah, setelah kita mengetahui cara merawat ginjal kita, ada saja makanan dan minuman yang dapat merusak ginjal kita. Nah, kalau minuman-minuman ini ada yang harus kita batasi, bahkan kita hindari, misalnya alkohol. Minuman-minuman yang harus kita batasi, kita hindari. Alkohol, kemudian minuman berenergi, itu harus kita batasi atau kita hindari lebih bagus. Minuman mengandung kafein, misalnya kopi kan, ada kafeinnya di situ, juga kita harus batasi, bahkan kita hindari. Soda dan juga jus kemasan. Ini ya minum-minuman yang harus kita
batasi penggunaannya atau bahkan kita hindari. Selain minuman ada juga makanan. Selain minum ada juga makanan yang harus kita batasi penggunaannya, yaitu makanan yang tinggi garam. Kita tahu bersama ya kalau tinggi garam itu menyebabkan juga hipertensi, tekanan darah tinggi. Nah, disarankan dalam satu hari itu tinggi garam yang harus kita konsumsi dalam tubuh kita sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh. Jadi kecil saja ya, sendok teh bukan sendok makan. Jadi kecil sehari. Kemudian makanan yang harus kita batasi makanan protein tinggi. Ya, yang disarankan sekitar 55 sampai 60 gram per hari. Yang bisa kita konsumsi dalam tubuh kita dari daging, dari ikan. Makanya kalau daging ini proteinnya tinggi, lebih disarankan untuk kita mengkonsumsi protein itu dari nabati saja, lebih aman dah, lebih aman. Kemudian makanan yang gula tinggi, ya kita tahu makanan gula tinggi menyebabkan obesitas, menyebabkan juga gula darah tinggi atau diabetes, juga merusak ginjal kita. Kemudian makanan yang fosfor tinggi, ya disarankan juga ini kurang dari 1000 mg per hari. Ada dalam coklat, dark coklat, itu harus kita atur dietnya sehingga tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan kerusakan dalam fungsi ginjal kita. Nah, tanda-tanda ginjal secara cepat ini tanda-tanda ginjal sehat kita. Kita lihat urin kita. Ya, kita lihat urin kita. Jernih enggak, berkerut enggak, berbuih enggak. Nah, kalau itu jernih, tidak berbuih, tidak keruh, itu berarti ginjal kita sehat. Kemudian tidur baik. Apakah dalam fase tidur kita ini kita tidur nyenyak, tidak diganggu, tidak terganggu oleh yang lainnya. Kemudian fungsi tubuh normal. Maksudnya ini dalam kehidupan aktivitas kita sehari-hari, tubuh kita ini tidak menimbulkan keluhan. Misalnya kram atau sesak. Nah, berarti tanda ginjal kita juga ini sehat. Kemudian untuk memastikan, lebih pasti lagi untuk memastikan kalau ginjal kita sehat ini kita harus tes. Nah, di dalam tes itu ada tes urin, ada tes darah. Kalau tes urin ini atau tes kencing, kita lihat apakah ada protein di kencing kita, kemudian atau ada sel darah merah yang sudah keluar, atau tes darah. Kalau tes darah kita lihat fungsi ginjal kita yaitu ureum kreatinin kita. Melebihi dari normal atau tidak. Nah, kemudian ada tips, ya, ada tips untuk menjaga agar ginjal kita ini tetap sehat. Ya, kita singkat dengan cerdik, agar mudah diingat ya, seperti apa istilahnya jembatan keledai. Ada tipsnya. Cerdik. Apa cerdik ini? Cek kesehatan secara rutin. Ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Kita harus enyahkan atau hindari asap rokok. Kemudian R. Nah, R ini rajin aktivitas fisik, yaitu berolahraga. Kemudian D, diet sehat kalori seimbang. Ini lebih bagus kita konsultasikan dengan ahli gizi. Ya, lebih tepat dalam sehari itu kebutuhan kalori kita berapa, dan makanan-makanan apa yang harus kita konsumsi sehingga tidak melebihi dari kebutuhan kita. Kemudian istirahat yang cukup. Dan I, istirahat yang cukup. Kemudian K, yaitu kelola stres. Inilah tips cerdik kita malam ini untuk menjaga agar ginjal kita tetap sehat. Nah, di Alkitab juga di dalam Roma 12 ayat 1 itu menyarankan agar kita ini menjaga tubuh kita ini tetap sehat, karena tubuh kita ini merupakan persembahan yang kudus, persembahan yang hidup. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasan yang luar biasa. Semoga sahabat live sekalian sudah lebih mengenal ya sehubungan dengan ginjal kita ini. Dan juga ada muncul ya motivasi untuk menjaga ginjal ini, itu paling penting. Dokter, kita ingin bertanya-tanya ya kepada dokter pada saat ini sehubungan dengan gejala yang tadi dokter sempat katakan.
Salah satu gejala di situ adalah sakit pinggang ya. Iya. Sebenarnya sakit pinggang ini seperti apa? Di mana lokasi tepatnya? Iya. Kemudian sakitnya seperti bagaimana? Apa perbedaannya dengan sakit pinggang karena otot, dokter? Iya, terima kasih. Sakit pinggang ini letaknya kebanyakan ya di sini di pinggang. Di atas Karena sedikit letak ya. karena letak dari ginjal kita kan ini kan di rongga perut bagian belakang di bagian pinggang ini. Nah, Oke. nyerinya ini menusuk karena biasanya nyeri yang terjadi karena sakit ginjal ini karena terbentuk batu ginjal. Jadi batu ginjal ini dia menutup obstruksi, jadi di kandung kemih kita sehingga cairan urin yang seharusnya keluar dia tutup. Nah, dan akhirnya tertumpuk di dalam ginjal kita cairan juga, dan batu ini akhirnya menyebabkan nyeri dalam pada pinggang kita. Kalau nyeri otot, biasanya kan kita otot ada waktunya kita melakukan biasa dipijat atau bagaimana. Ada perubahan, ada meringankan atau bahkan bisa sampai hilang gejala sakit pinggangnya kalau karena otot. Tetapi kalau karena ginjal ini, apalagi batu ginjal ini, selama penyebabnya batunya ini masih ada dalam ginjal, nyerinya itu tetap akan ada. Apakah itu seharian sakitnya atau ada waktu-waktunya. Baik dokter. Jadi apakah terjadi penyumbatan seperti itu akan otomatis gejala lainnya seperti pembengkakan bagian tubuh akan mengikuti? Iya. Seperti itu. Itu. Selain juga selain batu ginjal, sebenarnya kalau untuk fungsinya tadi kan, fungsi tadi ia menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh kita. Nah, kalau batu ginjal ini ada, berarti fungsi ginjal kita kan terganggu. Nah, dengan terganggunya ini, jadi keseimbangan cairan yang seharusnya juga dia buang, tidak bisa kan, karena fungsinya terganggu, tertumpuk di dalam tubuh kita. Baik dokter. Kemudian sehubungan dengan bengkak-bengkak ini ya di bagian tubuh, kenapa? Saya penasaran kenapa kebanyakan terjadi di kaki dokter. Nah, iya, karena kita lihat sifat dari cairan. Iya. Sifat cairan ini mencari yang lebih rendah. Baik. Nah, tubuh kita ini yang paling rendah apa? Kepala atau kaki berarti? Kaki dokter. Kaki. Iya. Jadi kaki. Jadi dia mencari tempat yang lebih rendah. Jadi awalnya kebanyakannya dari kaki. Dari kaki, nanti kalau sudah lanjut, lama-lama dia akan ke seluruh tubuh sampai ke paru-paru, bisa sampai muka juga bengkak. Iya. Jika sudah terjadi seperti itu, apa yang seharusnya dianjurkan untuk menurunkan bengkak ini? Atau hanya mungkin dibilang angkat kaki aja supaya saya turun. Itu hanya pindah kayaknya ya dokter. Apa saran yang diberikan untuk case sakit ginjal ini? Nah, sebaiknya kita harus cepat memeriksakan diri ke dokter atau ke pusat kesehatan, karena ini biasanya kalau sudah yang udem, anasarka ya, udem ya, ke bahasa kedokteran, sudah bengkak ini sudah fase lanjut. Sudah bisa di stage 3 atau sudah stage 5 malahan. Sudah end stage dia. Nah, keluhannya memang keluhan ini, gejala-gejala yang kita rasakan kebanyakan ada juga di penyakit-penyakit lain, kan? Jadi mungkin seperti mual, muntah, cuma mah mungkin, kan cuma mah. Minum obat mah enggak sembuh. Kita harus awas. Kemungkinan itu dari ginjal. Lebih baik kita periksakan secara berkala. Lebih bagus sehingga kita dapat mendeteksi secara dini apabila ada kelainan pada ginjal kita atau fungsi ginjal kita mulai terganggu. Kita periksakan diri ke dokter atau ke pusat kesehatan yang kita tuju. Oke, dokter, sehubungan dengan cuci darah ini ya dokter, apa sebenarnya yang menjadi tanda bahwa pasien ini sudah harus dicuci darah? Karena kadang-kadang ada pasien yang takut sekali cuci darah malah dipikirnya akan seterusnya seperti itu. Iya, memang kebanyakan beda ya negara berkembang dengan negara maju. Kalau negara maju itu mereka sudah diedukasi lebih dini, si dokter ini
mengarahkan kemungkinan dia memang akan ke end stage. Jadi dari awal-awal kalau ya fase 1, fase 2 mungkin masih kembalinya fungsi itu masih bisa kita kembalikan. Tetapi kalau sudah di fase 3 sampai fase 5 itu ya kita menjaga agar tidak cepat ke fase yang selanjutnya di edukasi. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan itu sudah end stage baru mereka datang berobat. Karena ya mungkin mitos-mitos tentang cuci darah ya untuk istilah cuci darah ini sekarang kita lebih ngomongnya itu ke hemodialisis. Ke hemodialisis karena lebih internasional. Kalau cuci darah biasanya cuma Indonesia. Nah, hemodialisis. Nah, pasien-pasien kebanyakannya pengalaman yang saya dapat ini nanti sudah end stage, sudah memang pasrah baru datang berobat. Dengan hemodialisis akhirnya. Dengan hemodialisis terapi pengganti ginjal. Nah, biasanya itu gejala-gejalanya itu tadi mual, muntah, kemudian bengkak. Kalau sampai cuci darah itu kita periksa, ditunjang juga dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan darah. Kita lihat ureum kreatininnya sudah atas. Biasanya kan normal kan ureum 43. Ini kebanyakan kalau kasus yang saya dapat ya sekitar 200-an sampai 300-an ureumnya. Kemudian kreatininnya biasanya kan normalnya kurang dari 1,5. Tetapi biasanya pasiennya ini sudah ureumnya sudah 300-an, kreatininnya sudah 10, itu sudah indikasi. Apalagi ditambah dengan anemia. Karena tadi kan fungsi ginjal tadi kan ia membantu produksi sel darah merah. Kalau fungsinya sudah terganggu berarti akan terjadi anemia. Nah, anemia ini biasanya di bawah 7. Sudah memang keadaannya memang sudah pasrah ceritanya ini pasiennya ini baru datang berobat. Jadi kebanyakan memang sudah end stage. Iya benar ya dokter. Sayang ya kita tidak memiliki sistem prediksi seperti itu ya di negara kita. Untuk itu penting atau tidak kita harus memulaikan bagaimana merawat ginjal kita ini sedini mungkin. Iya. Kapan kira-kira kita harus benar-benar perhatikan ini? Apakah sudah dewasa terlebih dahulu memiliki kesadaran dan mental yang memperhatikan kesehatan atau sudah harus diperhatikan sebagai orang tua kepada anak-anak? Iya, kalau dalam merawat ini sedini mungkin. Bahkan kalau seperti host kita ini, kalau hamil kan? Ya. Hamil. Jadi dari orang tuanya dulu. Okay. Kan kita sudah mengetahui cara merawat ginjal bagaimana agar ginjal kita tetap sehat. Jadi kalau tubuh kita ini juga kita sudah rawat, ginjal kita sehat, akan memperbarui juga kan untuk janin kita. Nah, bahkan dari janin kita ini kita sudah latih janin kita ini untuk kesehatan ginjalnya ini. Okay. Jadi sedini mungkin memang. Apa kebutuhan bayi, ibu hamil dan juga orang dewasa lainnya itu kebutuhannya sama dokter? Kebutuhan airnya yang cukup untuk sehari? Memang ada sedikit perbedaan. Kita ambil untuk dewasa aja. Kalau untuk dewasa ini kebutuhan cairan dalam tubuh kita ini sekitar 2 liter per hari. Itu standarnya dokter. Jadi pada saat digunakan juga untuk anak-anak tidak masalah dokter. Kalau anak-anak itu dia ada perhitungan sendiri. Ada perhitungan sendiri kalau untuk kebutuhan cairannya. Tapi untuk dewasa, kalau untuk dewasa sekitar 2 liter. Apa itu berhubungan dengan berat badannya, tinggi badan atau ada hubungannya? Iya. Jadi kita penting juga ya untuk cari tahu itu sebenarnya ya dokter. Ya dokter, untuk menjaga tubuh kita ini setiap organ memiliki cara untuk beristirahat. Nah, saya rasa ginjal juga butuh ya istirahat dokter. Kapan masa yang sangat penting untuk ginjal kita istirahat? Bantu dia istirahat seperti itu. Tuhan itu menciptakan manusia, ada fase kerjanya, ada fase istirahatnya. Nah, kalau kebanyakan kan kita kan fase istirahatnya memang pada malam hari. Nah, saat kita beristirahat pada malam hari itu kita juga kita juga berarti membuat organ-organ dalam tubuh kita ini beristirahat. Sehingga nanti besoknya ia dapat bekerja lagi melakukan fungsinya seperti biasanya.
tidak terganggu. Tapi kalau jam tidur kita, jam istirahat kita yang kurang, berarti kita tidak memberikan kesempatan yang bagus, kesempatan yang seharusnya untuk organ-organ kita itu untuk beristirahat juga, ya, beristirahat juga. Kalau kurang, berarti kurang juga waktu istirahat, fungsi organ khususnya untuk ginjal ini juga kurang. Jadi nanti tidak efektif nanti fungsinya untuk hari yang berikutnya. Bagaimana hubungan dengan minum banyak sebelum tidur? Apa ini baik untuk ginjal atau bermasalah? Ya, kalau minum itu dianjurkannya, ada beberapa literatur mengatakan sebaiknya 1 atau 2 jam sebelum tidur. Terakhir kita konsumsi. Biasanya kan kalau minum itu kan dimakan malam, kan nggak baik juga kalau habis makan malam langsung tidur, Ya. kan? Jadi 1 sampai 2 jam sebelum tidur. Jadi konsumsi cairan itu harus dihentikan sehingga nanti kualitas tidur kita ini berhubungan dengan kualitas tidur kita juga. Kualitas tidur kita tidak terganggu. Jadi nanti nyenyak tidurnya, dan juga kita memberikan kesempatan kepada ginjal kita juga untuk istirahat. Kalau kita minum kan kencing, Ya. jadi ginjal kita juga bekerja yang seharusnya istirahat. Oke, baik dokter. Dokter, sehubungan dengan anak-anak zaman sekarang itu banyak diberi multivitamin, ya, vitamin-vitamin, tambahan gizi bagi anak-anak zaman sekarang. Apakah itu baik untuk ginjal mereka? Bagaimana cara, kalau itu tidak baik, bagaimana cara untuk menjaga? Biasanya kalau pada anak-anak itu diberikan vitamin penambah, berarti ada sesuatu hal yang terjadi pada dia, misalnya sakit yang harus ada tambahan vitaminnya. Sebaiknya vitamin ini kita dapat dari alam saja, dari makanan kita aturkan dari makanan kita. Vitamin sudah banyak, ya, sudah banyak makanan-makanan, sayur-sayuran, buah-buahan yang dapat kita peroleh vitamin lebih natural daripada nanti konsumsi suplemen-suplemen tambahan itu. Dokter, sehubungan dengan masih dikonsumsi vitamin, ya, atau multivitamin, ada beberapa orang tua di prakteknya, ya, suka memberikan vitamin ini sebelum tidur. Nah, apakah itu mempengaruhi, merusak, atau bagaimana? Nah, kita lihat kenapa dia diberikan vitamin. Hanya karena memang mau suka saja. Karena ada indikasi, Karena pagi, malam, sukanya. satu. Kalau memang kebutuhan vitamin mineralnya anak itu sudah terpenuhi, kenapa kita harus tambahkan? Itu juga akan memperberat juga ginjal kita. Nah, jadi harus Kerjanya. hindari, ya, dokter, itu penting. Harusnya kita ambil dari alam saja, dari makanan. Makanya kita harus atur diet, bagaimana caranya agar terpenuhi vitamin dan mineral dalam makanan untuk tubuh kita. Ya, dokter. Baik, pada saat kita tidur sepanjang malam, biarkan ginjal ini istirahat. Besok paginya kita harus minum banyak, bukan begitu, dokter? Sebenarnya memang ada kan pemikiran, oh kita harus minum banyak-banyak supaya ginjal kita. Nah, tetap kondisi dari ginjal kita juga ada batasnya. Jadi sewajarnya aja yang 2 liter itu. Kalau lebih dari itu juga berat. Fungsi ginjal kita juga bekerja untuk membuang cairan yang berlebihannya itu. Tapi penting atau tidak, dokter, untuk minum pada saat kita bangun pagi? Penting. Ada jam-jamnya, kalau tidak salah, ya, kalau saya sempat baca ada literatur yang mengatakan ada jam-jamnya kita minum itu saat kita bangun tidur. Saat kita bangun tidur 1 gelas saat kita bangun tidur, atau sebelum kita sikat gigi atau sebelum makan pagi. Kemudian jam berikutnya saat kita mau berangkat kerja 1 gelas. Kemudian berikutnya lagi sekitar jam mudah-mudahan saya tidak salah, ya, sekitar jam 1 atau jam 2 Oke. kita minum. Kemudian berikutnya lagi sore dan jam 15, kemudian jam 17 Baik. atau jam 18.
itu jam-jam yang biasanya kita agar terpenuhi kebutuhan cairan kita. 1 gelas, 3 gelas, sudah 5 gelas kan? Kemudian 2 gelas, 1 gelas. Oke. Baik dokter, sebelum kita tutup sesi kedua kita ini, saya ingin bertanya sehubungan dengan minuman atau jenis minuman pada saat kita bangun. Apakah itu harus air putih atau bisa diganti dengan susu? Karena pada prakteknya banyak ibu-ibu yang ingin memberikan gizi ya kepada anak mereka. Mereka minum susu seperti itu daripada minum air, karena nggak bisa susu lalu air, kembung anaknya katanya. Bagaimana tanggapan dokter? Sebaiknya memang air putih itu yang paling baik untuk kesehatan tubuh kita, kesehatan ginjal kita, karena air putih itu kan jernih. Dia tidak ada faktor-faktor zat apa di dalamnya yang memperberat fungsi ginjal kita. Sebaiknya air putih. Baik dokter, terima kasih dokter. Nanti kita sambung lagi masih dalam topik kesehatan ginjal ya dokter. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada Dr. Mary. Dokter, kita akan bertanya-tanya lebih lanjut. Apa sebenarnya faktor resiko yang paling berbahaya yang dapat membuat gagal ginjal, dokter? Ya, kalau di sini ya, di Manado, umumnya juga, kalau umumnya juga bukan cuma di Manado, ada penyebab yang utama yang dapat menyebabkan gagal ginjal ini sampai dia harus mengalami hemodialisis ini. Pertama, diabetes. Itu penyebab utama pertama. Kemudian kedua, tekanan darah. Kemudian kalau yang di Manado ini khususnya ini asam urat. Nah, kalau diabetes ini kan karena ginjal, maksudnya karena kadar gulanya tinggi ini, berarti kalorinya juga tinggi, menyebabkan fungsi ginjal kita bekerja lebih berat. Kemudian kalau asam urat ini biasanya berhubungan dengan obat-obat yang diminum sembarang, tidak berdasarkan rekomendasi dokter. Begitu juga tekanan darah. Oke dokter, itu dokter tadi bahas lebih ke obesitas atau tekanan darah tinggi, kadar gula darah tinggi ya dokter. Apa hubungannya dengan tekanan darah untuk kesehatan ginjal ini? Nah, kalau tekanan darah, seperti kita sudah singgung tadi kan, salah satu fungsi dari ginjal kita ini yaitu mengatur tekanan darah. Nah, kalau tekanan darah kita tinggi, berarti ginjal kita ini fungsinya ini bekerjanya ini lebih berat. Itu kadangkala biasa juga orang berpikiran, oh kalau minum obat, khususnya obat darah tinggi, akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Kan biasa kan orang kalau khusus untuk pasien yang sudah terdiagnosa penyakit, sudah terdiagnosa hipertensi, makanya biasa kan disarankan itu minum obat seumur hidup. Terus nah, tapi kadangkala pasien ini mengatakan, oh kalau kita mau minum obat seumur hidup, kita punya fungsi ginjal yang terganggu. Biasanya ini pemikiran yang salah. Justru kalau kita tidak minum obat, kan obat ini membantu agar tekanan darah kita ini stabil. Tapi kalau kita tidak minum obat, tinggi. Nah, dengan tingginya itu berarti fungsi ginjal juga bekerja lebih keras. Nah, dapat merusak juga, mempercepat ginjal kita menjadi rusak. Jadi sebenarnya maju kena, mundur kena juga ya, tetapi resiko mana yang lebih kecil, begitu ya dokter? Iya, kalau tinggi, ujung-ujungnya lebih banyak neuron yang akan rusak ya dokter? Iya, Baik dokter. karena tekanannya kan yang tinggi tidak terkontrol, tinggi naik, tadi
Benar. fungsi ginjal kita. Baik dokter, jika ada beberapa orang katanya yang mulai bicara ngawur dokter, kemudian terlihat seperti sudah tidak waras lagi, padahal beberapa jam yang lalu waras-waras aja begitu. Ini sebenarnya katanya ya sudah sakit ginjal. Itu sebenarnya kenapa? Apa penyebabnya dokter? Iya. Kalau orang itu biasanya sudah nak connect ya, biasa istilahnya sudah nak connect itu karena racunnya yang sudah tinggi dalam tubuh sehingga ia mempengaruhi otak kita. Nah, kita harus pisahkan juga penyebab lain. Kita harus pisahkan, periksa lebih dalam lagi, ngawurnya ini bukan karena dia stres kan? Ya, kita harus hindari dulu penyebab-penyebab lain. Biasanya ngawur karena stres, orang yang apa namanya itu dibilang histerika, kan? Biasa begitu bikin. Atau karena minuman, alkohol, biasanya ngawur. Kita harus singkirkan semua itu. Kalau kita singkirkan semua itu tidak ada, kita periksakan hasil lab, darah, ureumnya, kreatinnya sudah tinggi. Nah, itu penyebabnya. Racun yang dalam tubuh ini tidak dibuang, sehingga ia mempengaruhi otak kita. Oke, jadi ada juga tetap ya hubungan dengan ginjal ya. Iya. Kemudian dokter, ada yang katanya tadi dokter sempat juga sebutkan suka tahan kencing. Nah katanya ya dokter, apa ini benar atau tidak? Jadi ada urin ini yang harusnya dibuang bisa kembali lagi, ujung-ujung bikin rusak neuron-neuron di situ. Apa benar seperti itu dokter? Iya. Kan kalau kita merasa kencing itu berarti kita harus buang itu. Iya. Nah, air kencing itu zat-zat racun-racun yang hasil metabolisme tubuh itu kan. Nah, kalau kita tahan, berarti tertahan juga dalam kandung kemih kita. Nah, kandung kemih air kencing itu atau urin itu kan ada bakteri-bakteri. Nah, kalau kita tahan berarti kita memberi kesempatan kepada bakteri itu untuk berkembang biak. Berkembang biak akhirnya jadi infeksi. Infeksi di kandung kemih, akhirnya dia menjalar sampai ke ginjal, jadinya infeksi. Oh begitu gitu. ya dokter ya, jadi tidak baik untuk tahan kencing ya dokter. Dokter, sehubungan dengan ginjal juga apa tanda-tanda nyata jika kita ya memiliki dua ginjal ya dokter. Ya, jika salah satu sudah mulai terjadi kerusakan atau penurunan fungsi, apakah gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan di awal pembahasan itu semua sudah bisa terasa atau ujung-ujungnya wah sudah dua-dua rusak dulu baru ketahuan? Iya, karena kita sudah tahu tadi gejala-gejala, tanda-tanda fungsi ginjal kita terganggu itu, jadi kalau kita ada keluhan begitu lebih baik periksakan langsung aja, langsung untuk memastikan apakah itu memang karena ginjal kita yang terganggu. Kita harus periksa langsung ke dokter atau ke pusat kesehatan dengan beberapa penilaian. Selain dari kita anamnesa, selain dari pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan darah dengan kencing. Di situ kita bisa lihat pasti. Pasti. Jadi pada dasarnya kalau kelihatan atau tidak, terasa atau tidak pada salah satu saja. Kalau kita lihat itu fungsi ginjal itu ada rumusnya. Oh, okay. Itu ada rumusnya. Ada rumusnya apakah ini fungsi ginjal ini GFR-nya, kalau bahasa kita GFR ini sudah kurang dari 15%. Itu ada rumusnya. Kalau kerusakan ginjal ini. Jadi kalau memang kita rasa sudah gejala-gejala tadi, jangan tunda-tunda lagi, tunggu lebih berat lagi, langsunglah memeriksakan. Langsung. Supaya kita lebih cepat penanganannya. Baik dokter, sekarang kita masuk dalam mitos dan fakta dokter. Kandungan pada urin pria katanya lebih banyak dari wanita. Benar atau tidak? Fakta atau mitos? Kandungan kemih, urin. Itu kalau yang jumlah itu terus terangnya saya belum mendalam baca ada apakah perbedaan jumlah urin kencing wanita atau pria. Juga itu kemungkinannya karena intake kita juga mempengaruhi jumlah kencing yang keluar. Baik dokter, kemudian ginjal yang bermasalah dapat dirasakan secara fisik. Tadi dokter sudah bilang ya, berarti ini fakta ya dokter? Iya, misalnya sakit pinggang. Gitu. Baik, itu fakta. Kemudian penyakit ginjal hanya menyerang orang tua? Enggak. Tidak.
orang muda juga bisa kena. Itu ada pasien saya, ada yang 15 tahun sudah kena. Oke. Setelah kita gali kenapa, itu sering minum-minum berenergi, soft drink. Jadi lifestyle kita, gaya hidup kita, konsumsi yang kita masukkan dalam tubuh kita itu tidak sehat. Semakin tidak sehat kita pupuk dari kecil, semakin Iya, cepat ya dokter. iya. Neuron-neuron itu jadinya Cepat rusak. rusak. Dokter. Baik dokter, terima kasih untuk pembahasan diskusi kita di malam hari ini. Kita akan segera tutup. Dan pemirsa sekalian, luar biasa, sangat menarik pembahasan kita di malam hari ini. Masih ingin bertanya-tanya lebih jauh, tapi sangat disayangkan waktu tidak mengizinkan kita. Kita sudah harus tutup diskusi kita di malam hari ini. Dan di akhir pembahasan kita di malam hari ini, bolehkah saya minta kepada dokter mungkin sedikit memberikan closing statement, apa saja manfaat yang penting untuk dibawa pulang dan diingat-ingat oleh sahabat live sekalian. Ya, seperti yang saya sudah paparkan tadi ya, yang di terakhir itu ada tips. Ada tips untuk menjaga ginjal kita sehat itu dengan cerdik. Kita ingat-ingat aja cerdik. C itu apa? Cek kesehatan secara rutin. Kemudian E itu kita harus enyahkan asap rokok. Kemudian R itu rajin aktivitas fisik atau berolahraga. Kemudian D itu diet sehat, kalori seimbang. Dan I itu istirahat cukup. Dan K itu kelola stres. Jadi cerdik. Baik dokter, terima kasih untuk tips yang luar biasa, cerdik ya, kita harus cerdik-cerdik ya, pintar-pintar menjaga kesehatan ginjal. Cerdik seperti ular tapi tulis seperti merpati. Baik dokter, terima kasih. Pada saat ini kita akan tutup diskusi kita akan tutup dengan doa dokter. Bisa minta kesediaan dokter untuk pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, malam ini kami datang lagi kepadamu, menaikkan pujian syukur dan banyak terima kasih atas kasih sayang bagi kami, di mana Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami sudah memberikan seminar kesehatan mengenai ginjal, kami sudah mengetahui bagaimana fungsi ginjal kita, bagaimana cara merawat, makanan dan minuman yang harus kita hindarkan, lalu kita batasi sehingga tidak mempercepat kerusakan ginjal kita. Dan biarlah Tuhan hikmat akal budi yang menjadi bagian kami sehingga kami dapat menjaga tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkehendak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, mengampuni akan kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi dokter untuk waktunya, Sama-sama, terima kesediaannya untuk menjadi narasumber kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Amin. Amin. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live sekalian yang dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa tetap ikuti program-program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video kami kepada sahabat maupun keluarga yang Anda cintai. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, sampai jumpa, dan salam sehat.